Makanya sampai ku bilang Yesus tuh digantung di langit pun tetap gak adil dia. Karena apa? Dia bukan Tuhan, ya. Tuhan itu maha adil, maha adil. Sekali lagi, maha adil. Kalaunya Tuhan nongol, dia disebut maha adil, maka dia harus menampakkan diri kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti. Setiap orang tuh dia nongolin dirinya di hadapan manusia, baru disebut adil. Atau Tuhan yang adil itu kagak nongol sama sekali. Itu bentuk keadilan dia. Zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti nggak nongol dia. Dia hanya mengirim utusannya saja gitu. Nggak kelihatan aslinya. Itu baru Tuhan yang adil namanya. Seluruh manusia tidak ada yang dapat melihat dia. Makanya ku bilang di awal kan, dari Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Gitu. Makanya ku tuntut kamu, keadilan Tuhanmu mana? Bagi mata kita. Bicaranya nubuatan kalender. Aduh, berobat dulu RK, berobat ya RK ya. Berobat dulu lah ya. Terus saya menyerupai suatu kaum, katanya saya memakai istilah teofani dari Kristen, menyerupai suatu kaum. Saya menjelaskan itu karena itu istilah yang kalian pahami, bukan menyerupai seperti kau. Kau aja yang menyerupai seperti Islam. Lihat. Tuh, pecimu kan kayak gitu. Kau menyerupai Islam. Tapi tujuannya apa? Untuk tepu-tepu. Kan gitu. Ya teman-teman. Kau yang menyerupai kami. Aku enggak ada aku pakai dasi kupu-kupu, enggak ada. Ya pakai jas, enggak ada pakai dasi kupu-kupu dan jas itu enggak ada saya. Ya. Atau pakai apa lagi ya teman-teman? Enggak ada saya niru Kristen ngapain? Saya lebih enak pakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai gamis gitu. Lebih simple juga daripada sarung tapi jadi itu saja CRK. Sampai terakhir aku menanyakan tentang masalah ketuhanan ini, nggak bisa kamu jawab. Keadilan bagi bola mata gitu. Sedangkan pertanyaanmu ku habisin semua. Tuh. Hanya gunung aja yang nggak aku jawab. Karena apa? Melenceng dari tema. Kita bahas Tuhan, kok bahas gunung. Bahas Tuhan, bahas Nabi Muhammad. Bahas Tuhan, bahas kalender. Bahas Tuhan, bahas Romawi. Apa ya ini? Aduh kawan, berobatlah setelah ini gitu ya. Biar nyambung gitu ya. Biar nyambung gitu diskusi kita. Kayaknya kau kurang istirahat dan kurang minum obat gitu. Makanya kumat. Nah itu. Kumat gilanya. Kayak gitu. Oke, giliran saya lagi ya teman-teman semuanya. Saya closing, gak nyebrang sih. Bahas Islam aja saya ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ini closing statement sama RK ya. Habis ini kita akan diskusi dengan kawan-kawan Kristen yang random yang meminta naik gitu ya. Tapi syaratnya harus open cam-nya. Kawan-kawan semuanya ya, kita udah finish tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam itu ya. Jelas sejelas-jelasnya, nggak ada beda konsep. Kalau ditanya umat Islam dari golongan manapun siapa Allah, semuanya menyebut pasti Tuhan semesta alam. Nggak ada menyebut Allah itu hamba atau manusia, nggak ada. Siapa Nabi Muhammad, semuanya golongan apapun Islamnya pasti menyebut Nabi. Kita sepakat di situ, ya. Nggak ada perpecahan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, gitu. Nah, kalau untuk masalah puru, cabang, nah itu silahkan aja kan kayak gitu. Puru atau cabang, cara memahami saja yang berbeda, cara memahami. Nah, teman-teman semuanya, ya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu sangat jelas gitu. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Allah itu esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti bukan makhluk. Karena yang beranak itu makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak setara dengan apapun. Ya, makanya kalau kita ingin tahu Tuhan kita kayak gimana, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ngapain sampai nyari gunung pecah, kan gitu. Repot kali nyari Tuhan sampai nyari gunung pecah gitu. Nah, nggak perlu repot, pandang diri kita dulu ya, dari mana diri kita berasal. Jadi seperti itu. Apakah kita ini ada? Lalu siapa yang ada ini? Tuh ya sedikit ya pelajaran tasawuf ya untuk kita semuanya. Terus di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, bentuk bola matamu, kan kayak gitu, bentuk tanganmu, sampai kamu dilahirkan, sampai kan ditiupkan ruh kepada kita semuanya. Ya summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Apakah kamu masih tidak bersyukur hidup ini? Udah dihidupkan, udah tarik napas gratis. Coba kalau kita oksigen. Kalau satu hari kita bayar kepada Allah, ya, yang kita hirup tiap detik gratis ini, kalau mau hidup bayar 5 miliar sehari, kan gitu. Udahlah, banyak-banyak bersyukur aja, kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Udah pindah, di dalam Islam itu nggak ada lagi yang diragukan tentang konsep ketuhanannya. Ya, jelas Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jadi pikirkan apa yang diciptakannya. Mari kita pikirkan kenapa langit itu bisa tinggi. Siapa yang meninggikan? Pasti ada yang melakukan. Terus bagaimana gunung itu ditegakkan? Kan kayak gitu. Pasti ada yang menciptakan. Berarti ada yang mengerjakan. Apakah bisa manusia meninggikan langit? Nggak bakal bisa. Kan seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Dia beda dengan segala sesuatu. Dengan makhluknya beda. Ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu yang kita sampaikan kepada kawan kita agar mereka paham. Lalu di mana Allah itu adilnya? Kan Allah nggak nongol. Ya karena nggak nongol itulah bentuk keadilannya. La tudrikuhul absar. Mau lihat Allah, lihat nih ya, bulu mata aja susah dengan mata sendiri. Lihat telinga aja ya di samping mata tanpa cermin. Nggak bisa, nggak mampu mata kita. Artinya mata kita yang terbatas diciptakan. Ya, mata kita yang terbatas diciptakan. Allah nggak nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, ya dia nggak nongol, itulah bentuk keadilannya kepada manusia dan kepada orang buta. Gitu. Jadi seperti itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa adil, maka pasti gugur ketuhanannya. Dia memberikan semua penglihatan kepada mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, semuanya dikasih gitu ya. Itulah maha adil Tuhannya. Oke? Silakan closing. Baik. Chat start. Ya, jadi teman-teman, habis ini kita menerima juga ya untuk teman-teman Islam yang ingin naik dan diskusi dengan saya atau rasa belum puas, ya silakan naik diskusi dengan saya. Ya, silakan. Ya, silakan aja. Ya, silakan tanya iman Kristen ya. Kami juga berhak untuk menanyakan iman kalian. Ya, karena itu yang namanya dialektika. Ya, jangan berani bertanya, ya berani ditanya. Ya, silakan naik ke live saya dan diskusi dengan saya. Nah, sekarang teman-teman Kristen tidak usah ragu. Kenapa saya bilang tidak usah ragu, teman-teman? Karena Kristen itu begitu jelas. Yohanes pasal 1 ayat 2, di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya.
Apa yang dijadikan oleh firman, oleh Yesus? Segala sesuatu. Apa buktinya? Bumi yang kau tempati ini bulat. Ya, tidak datar. Jadi teman-teman Kristen, gak usah takut. Alkitab mencatat secara eksplisit kalau bumi ini bulat, diciptakan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesaya mengatakan Dia yang bertahta, menggunakan frasa Dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yohanes 1 ayat 2 ayat 3. Di dalam Dia frasa telah dijadikan segala sesuatu. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 8 mengatakan apa? Yohanes 4 mengatakan apa? Akulah Dia. Ya, akulah Mesias itu. Ya, akulah Tuhan itu, akulah juru selamat itu, aku yang menjadikan segala sesuatu. Apa? Ya, jadi kita bukan dalam sebuah kebimbangan dan keraguan lagi, teman-teman. Karena kita meyakini Alkitab kita menuliskan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Dialah yang bertahta di atas bulatan bumi. Bukan bertahta di atas datarnya bumi. Enggak. Ya. Kita percaya, kenapa bilang ada hubungan? Kita percaya Tuhan kita adil. Adilnya dalam segi apa? Ya, Dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Zaman ini kan bicara waktu. Dan kalau berbicara waktu, berarti berbicara tentang ada tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Kalender. Nggak nyambungnya di mana? Kalender. Kalendernya apa, teman-teman? Kalender kita jelas. Kalau nggak ada kalender Gregorian, kalian mau naik gaji, susah. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tidak perlu pakai keker-keker kalau mau terima gaji. Ya. Nah, teman-teman, ya, kita merangkum segala sesuatu. Ya, kalau berbicara tentang esensi Tuhan, berarti bicara tentang esensi dalam kemahatauan, kemahakuasaan, keberadaan Dia ketika bertemu dengan para nabi. Tentu sangat penting kalau kita membahas tentang para nabi, teman-teman. Kenapa saya bilang penting, teman-teman? Sangat penting. Ya, hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel itu lewat para nabi. Dan apa yang dilakukan oleh para nabi selalu berbasis bukti, berbasis saksi, berbasis fakta. Kalau tidak ada saksi, berarti itu bukan fakta. Nabi Musa melakukan mujizat, bukti bahwa Allah itu ada dalam Alkitab. Itu bukti. Sampai apa? Sejarah dan Alkitab itu tidak pernah terpisahkan. Karena selalu beriringan jalan. Ya, selalu beriringan jalan. Dan kita menyadari bahwa pribadi kedua itulah atau teofani Allah itulah yang menyatakan diri kepada para nabi. Sosok ilahi itu. Ya, teman-teman ya. Jadi eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau kita buktikan lewat nubuatan dan lewat ya perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada dengan bukti dan dalil yang kita tunjukkan. Kristus sudah ada, makanya dia bilang apa? Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku. Ada. Makanya Yohanes 17 ayat 5 mengatakan apa? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Kok utusan sudah ada sebelum dunia ada? Berbeda dengan utusan yang lain. Pada usia sekian baru menjadi nabi. Tetapi Yesus dikatakan utusan sudah ada sebelum dunia ada. Keren nggak Tuhan itu? Keren. Kenapa? Dia firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi Tritunggal bukan berbicara tentang jumlah Allah, tetapi cara Allah menyatakan diri kepada manusia yang terbatas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Maaf salah-salah kata Pak Ustadz dan teman-teman. Oke, thank you atas diskusinya ya RK. Oke. Nanti kita bisa diskusi Thank lagi you, Pak Ustadz. di lain waktu. Thank you. Nanti ada WA kan, saya bisa WA Pak Ustadz ya. Oke. Maaf ya Pak Ustadz ya kalau salah-salah kata ya Ustadz ya. Sama juga. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke ya. Selamat malam. Oke. Malam Pak Ustadz. Oke, silakan. Saya persilakan untuk teman-teman Islam untuk naik dan berdiskusi dengan saya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman, silakan naik dan diskusi dengan saya. Ya, Anda bertanya, saya menjawab.
Ya, Anda tidak syaratnya buka kamera ya. Boleh sampai nggak buka kamera. Silakan. Buka kameranya. Oh, Bang RK, Ya, Kristen atau bukan? Islam Bang. Silakan. Itu gimana tuh Bang tanggapannya Bang masalah keadilan Yesus, keadilan Tuhan dalam umat Kristen itu kok maksudnya zaman dulu menampakkan wajah sampai sekarang itu nggak menampakkan wajah. Kalau Oh, dia menyatakan diri, Bang. Dia Nggak, menyatakan kalau diri, dari- dia menampakkan diri kepada Nabi Musa. Jadi, Iya, makanya saya bilang, ketika kalian berkata, Al-Quran mengatakan begini, Bang. Ya, Al-Quran kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Makanya kalau kalian membaca Taurat dengan baik dan benar, Tuhan Yesus itu selalu menyatakan diri dan menampakkan diri kepada Musa, kepada Adam, kepada Abraham. Kalau kalian membaca, masalahnya kalian tidak pernah membaca. Ya, dengan dalil, dengan alasan kalian mengatakan bahwa oh kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Pertanyaannya, Taurat itu dari Allah enggak? Dari Allah. Masakah Allah tidak bisa menjaga Tauratnya? Ya kan? Ini. Terus keadilan Tuhannya bagaimana? Sampai detik ini, perkataan Yesus itu ya dan amin, bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengambil contoh sederhananya apa, Bang? Kalender yang Abang pakai, itu kalender Kristen, Gregorian. Kalau nggak ada kalender Gregorian, hitungan dari orang Kristen, maka, Bang, jadinya apa? Coba dibayangkan. Kalian harus pakai teropong dulu. Mau terima gaji bisa turun, bisa naik waktunya. Kalau bintang belum sejajar, kalian tidak terima gaji. Di mana bukti keadilan Allah? Tidak pasti kalian terima gaji kalau bintang belum sejajar. Itu bukti Allah itu bukan cuma mengasihi orang Kristen, tapi mengasihi juga kalian. Jangan pakai keker-keker. Silakan. Enggak, maksudnya gini loh Bang. Yang dimaksud tuh kenapa dia tuh dulu menampakkan diri sekarang kok nggak menampakkan diri, kan itu kan yang dimaksud Ustadz Yusuf keadilannya tuh di mana gitu loh. Kalau di Islam itu kan benar-benar ntar lu. Kalau di Islam itu kan benar-benar Allah itu tidak menampakkan diri mau sama siapa. Itu kan adil. Semuanya nggak bakal lihat. Mau Nabi Musa pun tidak bisa, nggak mau Nabi siapa Nabi Muhammad pun nggak pernah melihatnya gitu loh. Jadi gini, Bang. Kan dimaksud gini loh. Gitu loh. Ketika mengatakan kalau Yesus itu tidak menampakkan diri kepada kita, satu, iman Kristen itu bermuara dari namanya kesaksian Mambriel, salah kiri Mambriel, astagfirullahaladzim. Mami, salah kiri Mami kirim buat dia Mami. Tapi nggak berkat buat kau beli apa? Surya. Nah gini, gini bro, itu baiknya orang Kristen. Jadi gini bro dengar baik-baik, ya. Apakah Yesus tidak menyatakan diri sampai detik ini? Menyatakan diri, istilahnya lihat dalam mata. Makanya coba masuk ke gereja, ya, kamu akan menemukan Kristus Yesus itu di dalam gereja. Kenapa? Karena Kristus, gereja itu persekutuan orang-orang percaya. Gereja itu tubuh Kristus. Ketika kau melihat umat satu dengan yang lain, jemaah satu dengan yang lain, kamu akan melihat kepalanya itu siapa. Itulah mujizat dalam iman Kristen ketika kau masuk dalam gereja. Karena kau tidak pernah masuk gereja, kau tidak pernah melihat Kristus secara nyata. Tapi kalau kau masuk gereja, kau akan melihat Yesus secara nyata. Nah, sekarang gini, bro. Ya, esensi Allah itu tidak terlihat, kan? Betul? Iya, betul. Esensi Allah itu suaranya tidak bisa didengar, kan? Iya, betul. Nah, jika suara Allah dan wajah rupa Allah tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar, pertanyaannya, dalam surat Toha, ya, dalam surat Toha, Musa bisa mendengar suara Allah. Jadi Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Allah itu kan suaranya tidak bisa didengar, itu esensinya. Tetapi kenapa Musa bisa mendengar suara Allah? Makasih, Kak. Kenapa Musa bisa mendengar suara Allah?
Nah, kemudian lalu ada percakapan antara Musa dengan Allah ini. Makanya ini kamu harus pertanyakan Ustadz Yusuf PI. Di dalam surat Al-Araf nih. Coba saya ngajak kalian membuka pikiran. Makasih Kak Elizabeth. Ayat 143. Saya ngajak kalian buka pikiran. Ya, di sini Musa berkata apa? Tampakkanlah dirimu ya Allah kepadaku agar aku dapat bisa melihat engkau. Tapi Allah berfirman bilang apa? Engkau tidak sanggup melihatku. Namun lihatlah gunung itu, jika ia tetap tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihat aku. Maka ketika Tuhan menampakkan diri keagungannya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam keagungannya. Ini Al-Quran. Pada itu gunung itu akan hancur. Jadi Allah menyampaikan diri kepada Musa, menunjukkan keagungannya sehingga gunung itu hancur, ya kan? Pertanyaannya, gunung yang di sekitar Gunung Sinai itu, ya, gunung yang di sekitar Gunung Sinai itu yang hancur itu gunung apa, bro? Sebagai bukti keagungan Allah dia nyatakan di dalam Nabi Musa itu. Di dalam surat Al-Araf itu. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti apakah Allah omon-omon? Nah, itu kan yang saya tahu itu kan dia tuh nggak kuat gitu loh. Jadi sampai gunung itu hancur gitu loh. Nah, gunung apa yang hancur? Gunung Sinai. Gunung Sinai tidak pernah hancur, masih ada. Makanya ada wisata rohani Gunung Sinai itu ada sampai detik ini. Makanya ketika perkataan Al-Quran tidak bisa dibuktikan, pertanyaannya bukan statement, apakah itu omon-omon? Enggak, maksudnya itu semacam kayak kilat. Dulu yang saya tahu itu semacam kayak pelajaran Enggak, saya. bukan kilat. Al-Araf 102, Al-Araf ini nggak pernah ngomong kilat. Al-Araf ini ngomong gunung hancur ketika Allah menyatakan keagungannya. Ya maksudnya nggak utuh gunung itu habis itu enggak. Maksudnya kan dia pas Ya gunung apa? Ada yang hancur terus Nabi Musa tuh jatuh. Ya gunung apa? Gunung apa yang ada yang hancur? Nah itu memang Nabi Musa mau melihat Allah di Gunung Sinai itu. Ya gunung apa yang hancur? Sebagai bukti Al-Quran ini benar. Ya Gunung Sinai itu cuman Nah, tidak ada Gunung Sinai tidak pernah hancur, bro. Makanya saya bilang, ketika kalian berdiskusi dengan kami orang Kristen, kami selalu menunjukkan fakta. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan, nah ini persoalan. Karena kita bicara esensi Allah. Iya, benar gak? Kalau bicara esensi Allah berarti bicara kemahakuasaan yang dia nyatakan. Ya. Nggak cuma Nah, kan makanya kau renungkan itu. saya kan itu mau bahas yang tadi tentang yang ditanyakan Ustadz Yusuf PI gitu kan. Maksudnya nggak, yang tadi Nabi Musa itu dia tuh baru dengar suaranya aja bisa kayak begitu loh. Ya itu kamu udah nggak bisa jawab. Itu kamu udah nggak bisa jawab. PI pun hanya framing. Tapi wajar. Orang berdebat itu pasti framing. Ya. Pasti mengelak. Itu hal wajar. Relatif itu. Ya. Tetapi kalian penonton ini yang akalnya harus pakai. Meskipun kau Islam. Kau harus berpikir. Oh pertanyaan RK kok masuk akal ya? Kok pertanyaan RK logik ya? Kok nggak bisa dibuktikan ya? Karena Allah itu bisa dibuktikan. Kemahakuasaan dia itu bisa dibuktikan dan dinyatakan bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Tetapi kekuasaannya bisa dilihat dan dibuktikan. Iya, emang begitu. Saya juga makanya tahu. kau renungkan apa yang saya pertanyakan. Gitu. Keadilannya mana dulu menampakkan diri, sekarang kok nggak menampakkan diri juga, sedangkan Bang, keadilan Allah itu, ya, Allah menyatakan diri dan menampakkan dirinya lewat kasihnya. Kasih Allah itu nyata. Makanya disebut sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu, yaitu di dalam Yesus Kristus itu, Bang. Sudah kau rasakan. Sederhananya apa? Kalau tidak ada kalender Gregorian yang kau pakai detik ini tanggal 1, maka persoalannya apa? Kau nggak bisa terima gaji. Oke lah. Benar gak yang saya ngomong? Sabar, benar gak yang saya ngomong? Iya. Gak bisanya kau terima gaji ketika kalau kalender Gregorian kau tidak pakai. Tapi ada nggak
dalam Alkitab, dalam Bible itu bahwa menyatakan Yesus tidak akan memperlihatkan wajahnya sampai kapanpun gitu. Memperlihatkan Nah, diri. makanya kau memahami gini, Bang. Ada nggak gitu? Dulu dia Ya, pernah. makanya kau memahami gini, Bang. Di dalam iman Kristen, kau akan memahami Allah yang batin dan Allah yang zohir. Allah yang batin itu adalah Allah yang tak tampak. Allah yang zohir itu adalah Allah yang tampak. Artinya dalam iman Kristen, dia menggunakan kata apa? Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Transenden itu Allah yang batin, yang tidak bisa dijangkau. Allah yang zohir adalah Allah yang tampak, atau Allah yang imanen, yaitu Allah yang menyatakan lewat sabdanya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga esensi Allah yang tidak terlihat itu bisa dinyatakan, bisa dijangkau lewat sabdanya, yaitu lewat Yesus. Kalau Allah tidak menyatakan diri, bagaimana kau bisa mengenal Allah? Saya tanya, teman-teman Islam. Iya, ngerti maksudnya. Makanya Allah selalu menyatakan diri lewat sabdanya. Sabda Allah sebagai firman Allah, sebagai perantara antara Allah yang batin tadi dengan manusia. Jadi firman itu di tengah-tengah sebagai perantara. Makanya Yesus sebagai Allah yang zohir. Arti Allah yang imanen. Karena sabdanya itu adalah Yesus. Sebagai perantara. Percaya Yesus. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia adalah perantara. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Sampai kapan kau minta jalan yang lurus? Padahal Yesus bilang, akulah jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu kata Yesus. Tapi kalian minta terus jalan yang lurus. Sampai kapan? Kalau sudah metong, itu sudah terlambat, bro. Tergantung kamu. Makanya beda. Yesus utusan tapi bisa bangkit dari antara orang mati. Muhammad utusan tapi nggak bisa bangkit. Di mana Muhammad sekarang? Apakah masih di kuburan? Yesus sudah di surga. Kenapa Muhammad masih di kuburan? Nggak, ya. Karena dia mengalahkan kematian itu lewat kebangkitan. Kan ini balik lagi ke yang tadi, supaya tadi. Kita tuh nggak ada hubungannya, jangan ngebahas Nabi Muhammad. Kita ngebahas Allah yang... Sedangkan kan kalau Yesus itu kan yang ada Tritunggal. Ini yang dibahas supaya Nih bro. Nah, saya cuman satu itu, Pak. Apa ada Yesus berkata di dalam Bible bahwa dia tidak akan menunjukkan wajahnya lagi sampai hari kiamat atau apa gitu loh, maksudnya gitu. Yesus menyatakan dirinya dalam gereja, kan saya sudah jawab. Bisa supaya kan maksudnya dulu kok memperlihatkan wajahnya, sekarang kok dia nggak memperlihatkan wajahnya lagi. Mana letak keadilan Tuhan gitu loh. Nih Ada bro, nggak gitu? simple ya. Simple ini bro ya. Simpelnya begini, sederhananya gini. Alkitab dengan terang-terangan mengatakan bumi itu bulat. Makanya Yusuf PI nggak berani bahas ini. Ya, Ya. terus. Ini kau dengar ini kata Ustadz Yusuf PI ini. Nih. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Nah, kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak akan Jadi di dalam Al-Quran tidak satu pun menyebut bumi itu bulat, tapi bumi itu terampar. Bahkan Yusuf Bey mengatakan kalau bumi itu bulat, air laut tumpah. Berarti kalian ini belajar tidak tentang gravitasi bumi. Bumi itu bulat, tapi ada gravitasi dan rotasinya. Jadi Alkitab itu betul-betul sesuai dengan apa yang nyata. Bumi bulat. Alkitab bilang dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Oke, Alkitab menerangkan apa dengan tidak kemunculan Yesus yang akan datang sampai hari kiamat? Apa sih Yesus mencari? Udah dijawab dari tadi, Bang. Udahlah, kau suruh ustadzmu ke sini. Suruh ustadzmu di musola, di masjid itu datang ke sini bilang RK ngajak debat. Ya, gak usah kasih naik abam-abam begini. Nanti pertanyaan ulang-ulang orang bosan. Seperti itu. Ya. Itu Bang ya. Ya, oke Bang. Terima kasih Bang. Panggil ustadzmu diskusi dengan saya di sini.
Itu aja, kalian tanya ulang-ulang. Silakan lanjut. Kasih ya yang udah support ya. Ini teman-teman jangan lupa follow ya akun saya ini cukup ini ya. Kita tap layar teman-teman, sedikit lagi 1M tap layar teman-teman ya, bantu Bang RK. Jangan lupa repost ulang.